Dunoidet kasihan bundonyo oi kasihan Belum ada bundonyo. penontonku. Apa itu? Belum ada penontonku, tunggu dulu. Ya udah kita tunggulah. Aku menghibur penontonku dulu ya. Ya. 9 bulan dia di kandang bundonyo besar kau Tuhan kan kasihan bundonyo kasihan bundonyo kau punya akal kenapa nggak dipakai oi pakai akalnya. Step layar guys, bantu tap, bantu share. Di mana itu tinggal? Itu tinggal di mana? Kok selisih 1 jam waktu kita? Kata siapa? Hah? Kata siapa? Ya, aku di sini jam 9. Aku di sini jam 9. Itu waktu itu udah jam 10 itu bilang. Enggak, ini baru jam setengah 10. Oh, samanya waktunya. Ya oke, gini aja gini itu ya. Seperti kesepakatanku kemarin. Kuizinkan itu bertanya tentang Islam. Apapun itu silakan itu tanyakan sama aku tentang Islam gitu loh. Tapi sebelum itu bertanya sama aku tentang Islam, itu cerita dulu ya. Bang Nama RS. itu siapa? Agamanya itu apa gitu loh. Iya kan, Status nama aku pernikahannya 17. seperti apa? Gimana? Udah langsung PK aja kita yuk, PK kita yuk. Ayo guys, bantu. Kita harus menang. Nanti kalau kita menang, aku kasih pertanyaan buat itu sebelah. Di step layar guys. Iya. Ini 41-innya weh. Di belakang guru sekumpul kak. Nggak apa-apa. Step layar guys. Iya. Nggak apa-apa. Silakan itu Debi. Dengar dulu itu. Itu ini sudah menikah atau seorang single parents? Coba tenang dulu duduknya itu. Jangan goyang sana goyang. Nggak ada tempatnya. Hah? Aku pun bingung. Tunggu aku ambil itu ya. Sibuk baca komenan. Udah bantu aku guys, bantu makanya biar menang aku guys. Cair dong diberkatilah Bang Saya Dada. bisa jamin. Bang, dibantu-bantu juga. Agak-agak di give yang sana, Bang. Dinaikkan lagi lapamu itu. Kameramu, jangan nampak kakimu. Itu. Guys, tetap layar guys. Nanti pertanyaan, tunggu kalah dulu. Guys, 10 mawar. 10 Enggak, guys. kau enggak bertanya, aku yang yang bertanya samamu. Apakah itu sudah menikah atau single parents? Oh, bukan single sih, kan belum ada anak. Iya, tapi kan pernah menikah kan? Ya. Guys, tetap layar guys. Terus sudah berpisah sama suaminya, udah cerai sama suaminya, udah pisah. Udah. Hah? Udah. Kalau boleh tahu kenapa pisah sama suaminya itu? Itu kenapa pisah sama suaminya? KDRT. Hah? Dipukulin itu gitu? KDRT. Ya. Itu dipukulin sama suami. Oh, berarti dia mengikuti ajaran di Bible itu. Ini itu pernah baca ini enggak? Kan itu dipukulin kan? Itu kan?
Ya. Betul kan? Dulu kan dipukul sama mantan suami kan? Nah, aku tidak bahas tentang perceraian ya. Nih, ini toh. Karena memang seorang suami itu harus benci sama istrinya. Tengok nih ya. Nih, itu baca dulu ini. Nanti itu biar dulu. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, istri, anak, samudera. Iya. Guys, anak-anakku dong sebelah 41 ini. Iya udah aku baca. Itu Nah. TB dan TR. Apa itu TB? Di sini kan dikatakan, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri ia tidak dapat menjadi muridku. Maka bisa jadi itu suamimu dulu mukulin kau karena dia baca Lukas 14 nomor 26. Karena dia salah paham. Dipikir dia mungkin kan mau ikut Yesus itu harus benci kepada istri. Nah, implementasi benci kepada istri dengan cara dibel-beli istrinya. Itu Yes, makanya memang tak mungkin bulak, dipukulin sama mantan suami tau dulu. Tapi itu aku mau tanya gini toh, di Kristen kan katanya nggak boleh bercerai toh. Kau kok bisa cerai? Itu Debbie. Mana-mana nggak ada diajarkan bercerai di agama manapun, tapi kan udah takdir. Tapi kan di dalam Bible dikatakan sesuatu yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Gimana? Iya. Gimana itu Dimanapun Debbie? itu kan nggak dibolehin. Berarti Tapi- udah real ini ya. Sudah berarti udah salah itu ini, maaf ya, janda itu sekarang kan. Iya. Itu Debbie. Udah sah jadi janda. Hah? Udah. Jadi gini, kalau ada last spenderku ini yang mau meminang itu, gimana? Gaskan. Jadi sedikit cerita teman-teman ya, sedikit bercerita ya. Si Debbie ini Foto siap. dulu sempat dia mau syahadat, dia mau mu'alaf. Karena waktu Guys, itu kali dulu- dia pernah Tetep layar, menjalin weh. hubungan sama seorang laki-laki Kalian yang tetap muslim. layar lah, kalian cuman diam Tapi aja di sini 80 orang. laki-laki yang astaga. jadi pasangan Jadi itu supaya muslim kalian itu tinggal meninggal di dunia Malang. teman-teman. Tetap layar dulu kalian ya mang. Nah Bang Kombet, saya mau Bang Faruk ke sebelah Bang Kombet. Coba kasih hadiah dia Bang Kombet. Semangat. Silakan. Yang mau mengambil hatinya Kakak Debbie, yang mau ngambil hati Kakak Debbie pergi ke sana. Coba Bang Faruk mau lihat. Jangan lagi Bang Naldi ya. Bang Guys, Naldi udah menangin aku dong. mau nambah lagi Bang Naldi. 4-2 winnya lo, ayo lah we, sekali aja menang. Gak apa-apa lah. Win kok diruntuhkan ya? Gak apa-apa lah. Win kok diruntuhkan ya weh? Thank you Kak Bang Ito Ipo Telang Rikyo nih, thank you. Guys 8 Di sini 3M itu. Guys 8 mawar Ito, guys, 8 Debbie. orang berbeda. Itu Debbie. Kita itu Debbie. Tengok dulu kemari itu Debbie. Itu jangan fokus dulu sama gift-nya. Insya Allah nanti saudara muslim itu akan nge-gift itu. Ya. Kalau teman-teman Kristen itu nggak ada itu, pilit-pilit ya orang itu. Ya, kita ngobrol aja dulu, ngobrol-ngobrol santai. Anggaplah kita ini tidak sedang PK gitu loh. Apalagi di hari Jumat.
saudara-saudara muslimku itu kalau hari Jumat dia gencarkan untuk sedekah. Gencar sedekah. Nanti kau tengoklah. Akan terbang nanti paus. Singa pun akan terbang insyaallah. Tapi coba gini itu Debbie, coba ketika kita berdiskusi, kita ngobrol, obrolan kita ini berkualitas, menghadirkan edukasi. Jadi penonton itu atau spender itu ketika mau memberikan gift-nya gitu loh, ya, dia mendapatkan manfaat dari gift yang diberikannya gitu loh. Coba itu Debbie kalau mau bertanya sama aku seputaran tentang Islam silakan. Apa yang mau ditanyakan? Jika aduh, kayak mana cara ngomongnya, nggak pandai aku bahasanya. Oh, jika apa lupa cara ngomongnya. Maksudnya gini loh, kan itu kan mualaf ya. Awalnya Ya. itu gimana kok bisa sampai mualaf? Ada ajakan kah atau emang ikut istri atau bagaimana? Oke. Apakah aku mu'alaf karena ada ajakan dari istri atau orang muslim itu sendiri? Tidak ada itu. Ya. Jadi gini toh, Oh, tidak. aku tuh jadi mu'alaf setelah aku membaca Bible bertahun-tahun itu. Dari kejadian sampai wahyu. Pagi, siang, sore aku baca Bible. Ternyata aku dapatkan fakta yang mengejutkan. Apa fakta yang mengejutkan? Yang pertama, Yesus itu tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan. Malahan Yesus itu punya Tuhan. Contoh, ya, dalam Matius 11:25 dia berkata, aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ketika Yesus bertuhan, mana mungkin aku menuhankan dia? Ketika dia berkata dalam Yohanes 14 nomor 6, inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya mereka mengenal engkau satu-satunya, inilah hidup yang kekal itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau aku memandang Yesus jalan kebenaran dan hidup, aku harus mengikuti siapa yang disembah oleh Yesus. Yesus menyembah kepada Bapa, mana mungkin aku menyembah pada Yesus? Kan gitu. Nah, di dalam Markus 12:29 dia juga menyerukan Tuhan itu Esa. Sementara di gereja aku mendengarkan Tuhan itu Tritunggal, 3 dalam 1. Dan Musa pun mengatakan Tuhan itu Esa. Gimana? Ya, bentar. Guys, di sini kan edukasi bukan menjelekkan loh, yang salah saling sharing. Bukan berarti yang lain-lain loh. Kalian jangan jadi menghujat loh. Kan itu menjelaskan, bukan menghina yang lain. Dia cuma membaca itu Alkitab loh. Jadi dibilang aku bodoh. Itu gini toh. Yang diskusi itu antara aku sama itu yang bisa menilai apakah perkataanku itu ada mengarah kepada penghujatan dan penghinaan gitu loh. Bahkan setiap aku berkata sesuai tertulis dalam Bible kalian. Ini contoh itu ya, aku tunjukkan samamu itu ya. Nih, ini contoh ini. Terus marga Nih. sini pernah sebelah ini. Ini contoh ya, aku bukakan nama itu ya. Markus 12 nomor 29. Nomor 29 ini itu ya. Guys, kali 2 guys. Nih. Kalian menangkan dulu aku Nih ya. Tengok itu ya. Ini jawab Yesus dalam Markus 12:29. Hukum yang utama ialah, dengar hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dia berkata kita. Ketika Yesus berkata Tuhan Allah kita, berkata Tuhan Allah kita, apakah termasuk ikut dengan Yesus? Kan ikut Yesus juga kan, memiliki Tuhan Allah yang Esa kan, karena dia menggunakan diksi kata kita. Betul? Nah, bagaimana aku bisa menuhankan Yesus, menyembah pada Yesus, sementara Yesus saja menyembah kepada Tuhan Allah? Yang kedua, ini tok ya. Jika Yesus Tuhan, siapa yang nge-like? Lukas 6 nomor 12. Nih, Markus 6 nomor 12. Jika Yesus adalah Tuhan,
Bagaimana bisa Yesus yang Tuhan berdoa dan meminta kepada Tuhan lainnya? Karena dalam Lukas 6 nomor 12 dikatakan, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah, kepada Tuhan. Sekarang aku tanya sama itu, ya. Ketika Yesus berdoa kepada Tuhan, apakah Yesus Tuhan? Maksudnya Itu? gimana? Ketika Yesus dalam Lukas 6 nomor 12 dikisahkan berdoa dia kepada Tuhan, apakah Yesus itu Tuhan? Tuhan Yesus ya, kalau di Muslim Allah kan? Enggak, yang saya tanyakan, ketika Yesus berdoa kepada Tuhan Allah, apakah Yesus itu Tuhan Allah? Ya. Itu jangan fokus sama tippingan, ah? Loh, berarti ada Tuhan yang berdoa kepada Tuhan. Ya kan kalau di kita gimana ya? Kan Tuhan Yesus itu kan kalau di kita debata ya. Debata itu ya Tuhan Allah. Iya. Sementara di dalam Lukas 6 nomor 12, ya, kutunjukkan tadi sama itu, dia berdoa kepada Tuhan Allah. Ketika Yesus berdoa ini kepada Tuhan Allah, apakah dia Tuhan Allah? Cair dong, diberkati Bang Brandaus. Gimana? Aku juga belum terlalu paham, butuh pelajaran masih. Nah, tidak mungkin Yesus itu Tuhan sementara dia berdoa kepada Tuhan. Karena memang tidak ada referensi satupun di dalam Bible di mana Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan, di mana Yesus menyatakan dirinya Allah, gitu loh. Tapi Pauluslah yang mengangkat Yesus jadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Ini Roma 14 nomor 9. Paulus yang angkat Yesus itu jadi Tuhan. Nih, dijadikan Tuhan. Paulus yang menjadikan Yesus Tuhan. Nih. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Nih. Masa itu mau menyembah kepada Tuhan jadi-jadian? Yesus itu adalah Tuhan yang telah dijadikan Paulus. Hebat kali Paulus menjadikan Yesus Tuhan. Hah? Firman yang kon suruh ngangkat katanya. Tahu kita dia yang bilang sekarang. Apa itu? Kok mute? Bentar ya, aku nelfon bentar ya. Ya. Makanya itu jangan baca tappingan. Enggak. Aku ngelihat ini aja, cuma nggak baca Gini ya. aja Maksudnya dilihat itu. Biar itu fokus, tutup aja kolom komentar itu. Matikan aja kolom komentarmu. Kalau enggak itu nggak bisa fokus. Percuma juga kita ngobrol gitu loh. Kata kalau itu nggak fokus. Kolom komentar itu matikan aja, gimana? Itu dengar itu. Nah, Itu Debbie, tengok kemari. Itu jangan terfokus kepada tappingan dan juga jangan terfokus kepada gift, ya. Kalaupun aku dapat gift di sini, ya, nanti ku bagi pun samamu. Yang penting kita diskusi, kita ngobrol, menghadirkan edukasi di sini. Coba matikan kolom komentarnya. Cek teman-teman, dan dimatikan nggak kolom komentarnya? gimana caranya? Di pengaturan. Lihat di pengaturannya. Di mana? Di pengaturan. Ngerti aku. Oh, pengaturan.
Ini nggak ada pengaturan. Oh ini. Kan ini kan apa ya? Kalaupun kalian nilai aku jelek terserah lah, kan ini diskusi. Jangan ambil sisi negatifnya loh. Kayak mana mau dibilangnya? Kok jadi kalian membuli aku? Guys, hilangkan dulu, Udah. guys, hilangkan. Udah dimatikan Udah. settingannya? Ah? Udah. Udah. Jadi gini Ito ya. Kita berangkat dari pengalaman Ito ketika Ito berumah tangga. Ito punya suami kan, tapi suami Ito KDRT. Mungkin kenapa dia KDRT? Karena dia minum minuman keras, betul? Dia nggak minum. Judi? Kok ngelek jaringanmu itu? Kok aku yang ngelek? Jaringanmu ngelek. Cek. Ini masih ngelek? Ini masih ngelek? Iya. Masih. Bagus kok. Kata netizenku, penontonku bagus. Terus siapa yang ngelek aku? Bagus kok. Itu kayaknya karena efeknya itu ya, suara mulut sama ucapan nggak sama. Oh, apa dia? Apa? Lelet nanti lama-lama normalnya itu. Oke, ini penting jelas suaraku kan? Iya, tapi Suaraku telah selat. delay. Iya, delay, udah nggak apa-apa lah, penting suaraku jelas. Apakah suami itu dulu judol? Hah? Kadang-kadang. Main perempuan juga dia nggak? Main perempuan nggak? Enggak. Oh, tapi dia memang temperamen ya. Parrohaina, tau nggak Parrohaina? Oh, Pak Rohaina itu teman-teman gini. Dia lebih condong kepada mamanya, betul? Gitu kan? Nah, kenapa dia bisa begitu? Karena begini toh. Ketika kalian membangun rumah tangga, tidak ada aturannya. Nggak ada aturannya. Kenapa dibilang nggak ada aturannya? Dengar ya. Tidak setahu saya ini ya. Tidak ada tuntunan yang disampaikan oleh Bible tentang bagaimana seorang suami terhadap istri, bagaimana seorang istri terhadap suami, apa tanggung jawab seorang suami terhadap istri, dan apa tanggung jawab seorang istri terhadap suami. Makanya saya berani katakan gini itu, selama perempuan tidak memiliki pasangan seorang muslim, mustahil dia bahagia dalam rumah tangganya. Mustahil. Kalau di kami Islam, gak boleh kami memukul istri kami. Ketika kami mengandalkan temperamen kami, boleh kami memukul istri kami ketika dia bermaksiat kepada Allah. Tapi pukulan yang kami berikan kepada istri kami adalah pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Tetap pukulan yang menunjukkan kasih sayang. Bukan macam mukul maling. Bukan kayak mukul maling. Main kudubuk, tidak begitu. Nah, tentang rohaina itu bilang kan, dengar. Di dalam Islam, seorang suami itu tidak boleh dia berrohaina. Condong kepada mamanya kali nggak boleh dia. Karena apa? Karena dia tahu di dalam Islam, ya, harta yang dia dapat, rezeki yang dia dapat, itu sebahagian adalah hak dari istrinya, hak dari anak-anaknya. Ada juga hak dari orang tuanya sebagai tanggung jawab dia sebagai anak laki-laki. Tapi tidak boleh dia mengesampingkan kebutuhan istrinya demi mencukupi kebutuhan mamanya. Nggak boleh. Sekron Bang Brandal, barakallahu fikum. Itu nggak boleh dia begitu. Nggak boleh dia mengesampingkan perasaan istrinya hanya untuk menyenangkan mamanya. Nggak boleh.
Dia harus arif dan bijaksana. Dia harus bisa menjaga perasaan istrinya. Begitu juga dia juga harus bisa menjaga perasaan dari orang tuanya. Nah, begitu. Jadi makanya aku bilang, mustahil seorang wanita itu bahagia dunia dan akhirat ketika dia tidak memiliki pasangan seorang muslim. Gitu loh. Terus solusinya gimana? Ya, jadi gini. Makanya gini itu. Soal tentang pernikahan di dalam Islam, coba itu tanya sama aku. Itu tanya sama aku, biar itu bisa bandingkan bagaimana bahagianya memiliki pasangan seorang muslim, bagaimana menderitanya punya pasangan seorang non muslim. Itu tanyalah. Tentang pernikahan inilah itu tanya. Kristen. Oh, Coba itu tanya apa? bahagianya jika memiliki suami seorang muslim. Apa perbedaannya? Coba jelasin. Nah, contoh, ya. Ini seandainya itu punya suami kaya. Apa Di itu dalam kaya? Islam, kaya. Seandainya kau punya suami kaya, ini kan sering terjadi kan di kalangan kita teman-teman Kristen kan, apalagi Batak kan. Ketika kau punya suami kaya, ya kan, suamimu meninggal, kau pasti dapat warisan dari suamimu, 2/3 dari harta suamimu, karena ada aturan yang mengatur tentang pembagian warisan dari seseorang yang meninggal dunia, gitu loh. Tapi kalau kamu punya suami non muslim, bisa jadi seluruh hartamu akan diambil oleh keluarganya, betul nggak? Betul nggak? Contoh, suamimu sianipar, bisa jadi nanti hartanya akan diambil peparan sianipar, rumahnya, tanahnya, apanya dikuasai sama peparan sianipar. Kalau Islam nggak boleh. Ada ketentuan pembagian warisan yang tertulis dalam surah An-Nisa ayat 12 sampai seterusnya. Sementara di Kristen tidak ada aturan tentang pembagian warisan berdasarkan Bible. Jadi sekaya apapun suamimu, kalau laoten menderita kau itu. Menderita, ini contoh, ya. Jadi ketika nanti suamimu meninggal dunia pun kau tetap dapat warisan. Yang kedua, ya, di dalam Islam terkhusus dalam surah An-Nisa, ya, di situ ditetapkan hak-hak seorang wanita. Ini kutunjuk datanya ya. Ini. Itu ada Kak Sophia, tenang Josi. Masa tabigi sama-sama mendengar. Riki Sony. Guys, menangin dulu aku sekali. Aduh. Lagi jadi. Tenang juga Kak Sophia. Kita kan sharing berdiskusi. Jangan Ini itu ya. Ini itu. Suara. Ya, aman-aman. Kita mulai dari surah An-Nisa. Ya. Surat An-Nisa. Ini nama surat di dalam Al-Qur'an, surah An-Nisa ayat 11. Apa katanya? Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semua perempuan jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jadi kalau itu punya seorang suami muslim, dia punya harta, ya, anak yang ditinggalkannya itu dapat hak, dapat warisan dari harta ayahnya. Nih,
Ini Al-Adzan Orang 33. gebesin pikiran Hendaklah aku, kamu bosan tetap di dengan rumahmu yang- dan janganlah kamu berhias yang jangan yang ini. Ini tentang larangan ya untuk wanita. Nih tentang hak perempuan kita pilih ya. Nih. Artinya apa itu? Bentar yang dari sini aja, bentar aku cari di sini. Ada ini. Marah, tenang. Foto nih. Bentar ya. Suaraku kedengaran nggak? Kedengaran, tapi apa itu suara berisik? Bentar ada kendaraan. Bentar ya. Ada kendaraan. Bentar ya. Like pula. Bentar. Nah, sempurna Keradak, thank you bang Keradak. Ih, kalian menangin dulu aku sekali weh. Ada kepanasan itu. Enggak loh, Litam, jangan kayak gitu loh. Ini kan diskusi, jangan ambil sisi negatif. Agak like kamu apa dang nalu aku nasib kalah ah. Susah kali nih sinyalnya ini ya. Iya nge-lag aku ya. Jangan kamera belakang, ke mana lah kami cuma lihat kakimu. Enggak, aku mau nunjuk kamu apa? Mau nunjuk ayat, bentar dulu. Iya, tapi jangan kaki ditunjukkan, gak sopan. Kamsal dam gitu. Nih Tok ya. Kemuliaan seorang wanita di dalam Islam ketika dinikahi itu dimulai dari maharnya. Mahar yang telah ditetapkan ya atau mas kawin. Ya. Ini surah An-Nisa nih. Nih. Mana? Mama gua mau join yang masuk. Berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Ya. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Ini tentang perempuan semua. An-Nisa ini artinya perempuan itu. Nama suratnya itu perempuan, yaitu An-Nisa. Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, hartanya dalam kekuasaanmu. Allah hendak menjadikan sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ini aturan hak-hak tentang perempuan ini. Ini tentang anak yatim. Ya, ketika seorang anak meninggal ayahnya. Bagi laki-laki ada hak bagian ini pembagian harta warisan. Ya, perempuan. Ini apabila saat pembagian itu hadir. Nah, ini tentang pembagian warisan nih ya. Hendaklah merasa takut, ini masih warisan. Aturan tentang warisan di Bible nggak ada ini. Nah, ini aturan tentang harta anak yatim. Tapi aku mau nanya, boleh nggak? Apa itu? Itu. Nge-lag aku nih, Mak. Ini kan kita Apa yang mau kau tanyakan? boleh nggak kalau menikah poligami? Nge-lag aku. Apa yang mau kau tanyakan? Silakan. Boleh kalau kita kan diskusi ya kan? Ini juga Kak Berlimen aja Kak. Boleh nggak poligami? Gimana? Poligami itu diizinkan Kak?
sebenarnya. Jadi gini toh. Asing. Oke. Oke. Hukum poligami ya di dalam Islam itu solusi. Solusi. Kalau rumah tangga itu punya persoalan. Contoh, istrinya ini toh sakit. Maaf cakap ya, itunya itu nggak bisa dipakai lagi, entahlah kena kanker serviks. Kan gitu. Ketika si suami ini kan punya hasrat. Ketika dia tidak bisa membendung lagi hasratnya, daripada dia berzinah, karena itu hukumnya haram, haramnya zina, dengan niat dia berpoligami dia dengan tujuan supaya menjauhkan zina, menjauhkan dirinya dari zina, maka itu dimusyawarahkannya kepada istrinya. Gitu loh. Wahai istriku, kondisimu sedang seperti ini, dan aku pun membutuhkan sesuatu yang bisa menjadi tempat untuk aku ya melampiaskan iniku, kata dia. Tetap dia musyawarah. Apakah kamu sulit pertanyaan untuk berpoligami? Dan ketika aku pun berpoligami, itu tidak mengurangi cinta dan sayangku ke kamu, karena kondisimu pun sakit. Nanti insya Allah istri ikui itu pun akan yang bisa mengurusmu ketika kau sakit, sehingga aku bisa bekerja. Itu hukumnya wajib dia poligami. Kalau dia sudah mulai mengarah kepada zina, maaf cakap, udah kepengen aja wajib, dia. Wajib. Gimana? Kalau dia mendapati persoalan seperti itu, istrinya dalam kondisi sakit. Sekarang aku tanya sama itu, kalau itu dihadapkan dalam masalah seperti itu, ya itu jauh-jauh lah. Itu kena penyakit seperti yang aku bilang tadi. Itu nggak bisa lagi untuk digauli. Nah, suatu ketika istrimu tuh kepengen, suamimu tuh kepengen, kayak mana perasaanmu nengoknya itu? Ya. Tapi Gimana? kan mana ya? Kita kalau namanya udah suami istri sah ya, kalau misalnya di poligami pasti ada rasa cemburu atau pasti. Itu pasti rasa cemburu dan sakit hatimu itu pasti. Tapi yang kutanyakan, ya, apa solusi bagi suamimu ini? Yang sementara apa solusi bagi suamimu ini yang membutuhkan kebutuhan rohani, sementara kamu itu dalam kondisi sakit? Ditahan. Aku laki-laki ya. Aku jawab dengan jawaban yang jujur, tidak munafik. Gak mampu kami menahan itu. Gak mampu. Akan ada dampak buruknya nanti kalau kami tahan-tahan itu. Yang pertama, temperamen, emosional meningkat, moodnya nggak bagus, gitu loh. Pemikirannya itu nggak bisa mikir dia, buntu pemikirannya. Jadi wajib merkum kayak gitu. Ya laki-laki memang itu. Memang sudah didesain sama Allah di dalam diri Ini kami benar. ini. Tapi kalau nggak direstui istri pertama menikah lagi ya mau gimana? Nggak sah dalam hukum negara. Dalam hukum negara nggak sah kalau istri pertama tidak merestui itu. Dalam hukum agama tidak sah. Gitu loh. Maka dianjurkan dia berpoligami supaya dia jangan berzina. Takutnya gini toh, kau larang dia poligami kan gitu, sementara kau sendiri nggak bisa digitukan lagi. Nanti kau punya keluarga, adik perempuan, sepupu perempuan, itu nanti yang dibuntinginya. Gitu loh. Nanti dibuntinginya, istri orang, tetanggamu nanti dibuntinginya. Karena apa? Pemikir dia itu kebutuhan dia gitu loh. Dilarang-larang, dibatasin, nggak mampu dia. Maka dianjurkan untuk dia berpoligami. Tapi kalau istrinya sehat, bisa melayani dia punya anak laki maupun perempuan, kan gitu. Maka boleh si perempuan itu menanyakan alasannya. Kenapa kau mau berpoligami? Dan ketika kalian sebagai istri melarang dia berpoligami, kalian punya hak untuk menahan dia jangan berpoligami.
Karena apa? Kebutuhannya udah kalian cukupi. Jadi gini toh, poligami di dalam Islam itu bukan suka-suka kami. Aku sudah berumah tangga 12 tahun lamanya gitu loh. Sudah 13 tahun ya, 13 tahun lamanya gitu loh. Nggak ada niat aku berpoligami. Karena apa? Istriku tuh bisa mencukupi aku, bisa mengurusin aku, bisa membahagiakan aku, bisa memberikan aku anak, laki-laki dan perempuan. Apa urusannya aku berpoligami? Gitu loh. Jadi pemandangan teman-teman Kristen ini pemahamannya gini, Islam tuh boleh poligami. Kami nampak perempuan kawin yuk, nampak perempuan kawin yuk, nampak perempuan kawin yuk. Yang enggak kayak gitu. Aturannya ketat. Poligami itu aturannya ketat. Hah? Jadi nih sebaliknya, kalau misalnya si laki yang sakit gimana, diizinkan juga suaminya selingkuh? Nah, si laki yang sakit kan, kayak mana dengan si perempuan kan? Ya. Nah, si perempuan masih diberikan kesempatan menunggu selama 2 tahun untuk suaminya berobat. Contoh nih, kayak itu, suamimu sakit nih, kan gitu. Saat itu juga kau mau menggugat dia cerai, nggak perlu kau tunggu 2 tahun. Kau mau kawin lagi, silakan boleh, tapi kau tunggu masa idahmu. Habis dulu masa idahmu 3 bulan, nggak boleh kawin dulu kau, supaya bersih dulu rahimmu. Karena ditakutkan ada sperma suamimu yang jadi di situ, biar diketahui dia anak siapa. Iya, maksudnya gini loh. Kalau misalnya si laki yang sakit diizinkan nggak istrinya selingkuh, bukan berarti jadi ke rahim. Ini. Oh, nggak boleh lah. Nggak boleh, si laki-laki pun nggak boleh selingkuh, apalagi perempuan. Islam itu mengharamkan perzinahan, itu namanya zina. Nggak boleh. Tapi ini ya, bukan mengejek ya, maaf ya. Tapi ada kayak yang lagi kemarin yang viral-viral itu, ada loh yang di pesantren itu gimana? Coba jelasin dulu. Oke, jadi gini tok ya. Tidak boleh kita lihat benar tidaknya suatu ajaran dari perbuatan makhluknya, nggak boleh. Gitu loh. Itu kan perbuatan oknumnya, gitu loh. Dalam Islam, aturan dalam Islam dilarang nggak itu? Terlarang. Diharamkan perbuatan itu. Kalau kita melihat dari situ lebih parah lagi di Kristen itu. Nih tengok ini. Ratusan ribu korbannya di gereja. Nih. Ini gue tunjukkan datanya ya. Istri bersuami karena Nih tengok itu ya. menangin dulu Nih. aku Bang Keradak. Pendeta di Blitar gunakan ruangan gereja untuk cibuli anak. 330 anak jadi korban pelecehan, 200.000 anak jadi korban pelecehan di pendeta, 3.200 imam. Ini, tahu nih, pastor Katolik Jerman ini, bang, ngeri kali nih. Ini, 330.000 anak, ini ratusan ribu korbannya, gitu loh. 3.200 imam, pastor Katolik 610, 6.000, tengok nih, 200.000 anak di Spanyol dilecehkan. Ini pendeta cabulin orang di gereja. Ini lagi viral nih. Ini lagi viral. Akhirnya kasusnya di ini akhirnya kasusnya ini dipegang sama Pak Hotman Paris Utapia ini. Dia udah dicabulin sama pendeta, ya. Malahan dia ini dipersekusi, diancam sama pendeta itu. Ini 4.800 anak-anak dilaporkan jadi pemangsa penderitaan seksual nih. Banyak. Tapi itu kan perbuatan makhluk. Gitu loh, perbuatan oknum. Kalau di dalam Islam jelas, dalam Quran dikatakan jangan dekati zina. Mendekati zina aja kami nggak boleh. Hilangkan dulu ini itu Pak. Tapi sementara itu, kalau kita berpegang pada Bible nih ya, Bible ya. Nih. Pezina, pesundal itu duluan masuk surga.
Nih, nggak pernah di dalam Bible dikatakan Kristen, Tapi, perempuan nih, Kristen Kak. duluan masuk surga. Dengar. Tapi bukan ngejek Tunggu. juga ya, karena itu dengar, karena itu bilang tadi yang masalah perjinahan apa itu. Tapi ada juga yang aku lihat yang guru ngaji itu loh yang memperkaos ininya. Makanya aku Anak-anak. bilang itu makanya aku bilang itu perbuatan oknum. Di Kristen pun ada kayak gitu kan, ratusan ribu korbannya lagi di gereja. Ada kayak gitu loh. Tapi kan nggak jadi tolak ukur itu. Itu nggak bisa jadi Iya, makanya apa pembenar atau menyalahkan ajaran. makanya aku bilang kita ini kan diskusi. Kamu juga menjelaskan itu toh kita juga bisa gitu. Kita kan saling Iya, share. makanya gini toh, di dalam Islam perbuatan itu tuh diharamkan. Dosa yang dilakukan itu gitu loh. Tapi ini tengok dalam Matius 21:31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Betul itu Dedi, betul. Masa perempuan sundal duluan masuk surga? Cobalah. Sementara di Al-Quran, di Islam nggak ada ayat kayak gini. Nggak pernah dalam Quran itu dikatakan sesungguhnya pesundal pezina itu duluan masuk surga. Nggak ada. Ini lagi Hosea 4:14. Nggak dihukum. Pesundal itu nggak dihukum. Cobalah. Kalau di Islam dihukum. Nih. Aku apa katanya? Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau atau menantu-menantu perempuanmu sekalipun mereka bersundal, sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal dan persembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti, dan umat yang tidak pengertian akan runtuh. Di sini dikatakan, aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina. Aku di sini Tuhan. Tuhan di dalam Bible kalian mengatakan dalam khotbah Hosea 14, astaga. itu nggak dihukum. Dengar lah, dengar. Apa dekone? Coba. Gimana? Apalagi mau ditanya itu? Silakan. Silakan. Dulu itu katanya dulu itu sempat mau syahadat. Iya itu dulu. Emang Iya. iya sih, bukan ini ya. Apa namanya? Emang pernah dulu, tapi dia orang Jawa ya. Aku ini cerita ya guys. Kalian jangan taunya cuma membuli. Pengalamanku pernah dulu dan orang tuanya emang baik. Cuman udah sampai ini apa namanya? Baca syahadat itu aku udah sampai hafal sampai sekarang udah tahu. Tapi belum dikatakan, belum dilapaskan kan? Belum itu ucapkan. Iya. Kakakku juga ada yang mualaf. Iya, aku tanya gini. Berarti Ito sampai yakin mau syahadat waktu itu karena mungkin dalam pandangan Ito laki-laki itu baik ya. Iya, tapi dia udah almarhum. Itulah dia meninggal kan. Tapi jika dibandingkan dia dengan mantan suamimu, mana lebih baik? Oh iya Kak Keradat. Jika dibandingkan dengan mantan suamimu, mana lebih baik? Kalau dari gimana ya, nggak munafik ya, almarhum sih. Iya, maksudku gini toh. Sesuatu yang sikap dia yang Ito tengok jauh lebih baik dari suamimu itu, mantan suamimu itu apa? Yang Ito ingat lah itu. Dalam hal apa gitu loh. Bentar ya. Makanya matikan tappinganmu.
Bukan. Aku balas WA. Iya, kutanya, ya. Hal apa sikap dan perbuatan si Fulan itu, almarhum itu, yang kau pandang baik dan yang sulit untuk kau lupakan itu apa? Ngelek suaranya ngelek gitu. Cek. Itu, iya. Kebaikan apa dari almarhum itu yang Ito ingat? Banyak. Satu aja yang berkesan kali. Ya banyak kok. Gimana ya? Intinya dia baik sama orang tua. Oh, dia baik sama orang tuamu. Oh, dia nunjukkan kasih sayang dia baik secara materi maupun perhatian kepada kedua orang tuamu kan? Iya. Ya itu Islam. Kenapa dia begitu? Kenapa dia begitu itu? Karena gini toh, di dalam Islam kami toh. Wujud ya bentuk terima kasih kami ya kepada mertua kami ya, dan rasa syukur kami punya istri seperti istri kami sekarang ini, itu kami wujudkan kepada mertua kami. Kami berterima kasih kepada mereka karena mereka telah melahirkan dan juga membesarkan wanita terbaik di atas bumi ini yang menjadi istri kami. Jadi bagaimana sayangnya kami kepada kedua orang tua kami, segitu juga kami sayangnya kepada mertua kami. Karena apa? Karena dia sudah melahirkan istriku. Gitu loh, yang luar biasa, yang melahirkan anak-anakku, yang ngurusin aku, yang nyayangin aku. Aku berterima kasih kepada dia. Nah, bentuk terima kasih bagaimana? Kucurahkan perhatianku kepada mertuaku. Ketika aku memiliki materi, akan kuingat mertuaku. Gak akan kubiarkan mertuaku itu kekurangan. Di sisi lain, aku merasa berkecukupan. Yang jadi pertanyaan, pengajaran hal-hal yang seperti ini ada nggak di Kristen? Gak ada. Gak ada itu. Karena gini logikanya itu ya. Bagaimana bisa Yesus itu kita jadikan panutan dalam rumah tangga, sementara Yesus sendiri nggak pernah berumah tangga? Masuk akal nggak? Coba itu masuk akal nggak? Bagaimana Yesus itu jadikan dia sebagai panutan dalam rumah tangga, sementara dia sendiri nggak pernah berumah tangga? Dan dia sendiri tidak pernah memberikan pemahaman dan pemaparan bagaimana menjadi seorang suami, bagaimana menjadi seorang istri. Karena dia sendiri tidak pernah menjadi seorang suami. Cepat weh, satu lagi. Aduh, betul. Gimana? Apalagi yang mau kita tanya? Bingung cara ngomongnya. Ya orang itu nengok tapingan. Enggak, aku enggak nengok tapingan. Aku udah mau bertanya tapi lupa. Jadi gini teman-teman ya, saudara-saudara muslim. Jelasin lah, kasih penjelasan. Apa yang mau ku jelaskan ketika kamu tidak bertanya? Silakanlah, apa yang mau ditanyakan? Kan di saat aku belum bisa bertanya saat ini kan bisa ngasih arahan atau apa gitu. Oke, gini dengar itu ya, dengar itu ya. Coba Ya. baca An-Naba 33. An-Naba 33. Ya, diberikan gadis-gadis yang sebaya. Apa masalah di situ? Diberikan apa? Gadis-gadis yang sebaya. Sebaya itu maksudnya seumurannya. Ya, seumuran. Apa yang masalah di situ? Itu teman Kristen itu yang mau menyerang Islam. Dia nggak lebih lagi. Lebih porno lagi. Kalau kita mau buka-bukaan, tengok ini lebih porno lagi nih. Banyak kali pornonya ini. Nih, kalau mau cerita kayak gitu kita. Ini. Gak mungkin ini firman Tuhan ini kayak gini, cobalah. Nih.
Nih, ku tunjukkan nama itu nih. Tengok nih. Nih. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau dan engkau senantiasa berahi kepada cintanya. Lebih parah. Nih, Amsal 7 lagi. Ini 16 sampai 19. Nih. Nih, Kalian hilangkan dulu ininya guys, hilangkan dulu ininya. aku sudah menyiapkan tempat tidur dengan kain yang indah berwarna-warni dari Mesir. Juga mengharumkannya dengan murga, haru dan kayu manis. Mari kita bercinta sampai puas hingga pagi dan bersenang-senang menikmati birahi. Ini Bang Raja Bintang. Nah, ini lagi lebih parah nih, Yeskiel 23. Yeskiel 23. Jangan hanya karena Anda itu jadi serangan untuk Islam. Ini lebih parah lagi nih. Nanti aku tanya sama itu ya. Fokus itu aku baca ya. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Cobalah. Apakah pantas ini firman Tuhan? Hah? Kutanya dulu sama itu. Apakah pantas ini dikatakan firman Tuhan kayak gini? Ini lagi, ini. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang aurat seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Itu tertulis Coba di mana? Yeskiel 23. Ini Yeskiel 23. Cobalah. Sekarang kau tanya sama itu, apakah mungkin ini firman Tuhan? Ya kalau sesuai dari Pantaskah ini dikatakan firman Tuhan? nggak pantas. Salah baca itu. Iya itu Hezkiel ya. Itu. Yeskiel 23. Nah, dari nomor 1 sampai seterusnya ini, itu baca ini. Nih. Yeskiel, Amsal, Kidung Agung, itu baca itu. Cair doang diberkati Bang Raja Bintang. Tapi yang mau aku sampaikan itu begini toh, ya. Yang mau aku sampaikan itu begini toh. Ya. Ajaran Islam, konsep ketuhanan Islam itu adalah sama dengan konsep ketuhanan dari nabi-nabi yang terdahulu. Contoh, Yahudi dan juga Bani Israel. Mereka beriman kepada Tuhan yang Esa. Mereka beriman kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Lalu datang ajaran Kristen, di mana Paulus dalam Roma 14 nomor 9 menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Sekarang aku tanya sama Ito. Aku tanya sama Ito. Ito Debi, simak aku Ito Debi. Kalau Ito punya suami, tak berbaju dan nggak bercelana, cuman pakai kolor aja dia, terus jalan-jalan dia kemana-mana cuma pakai kolor, itu malu nggak punya suami kayak gitu? Malu. Nah, sekali lagi saya tanya, itu malu nggak ketika itu punya suami kemana-mana dia cuma pakai kolor? Malu nggak? Pilih si Hamuna WA. Hilangkan dulu ini. Oh kena kau itu. Turun dulu. Kok kena dia ya? Kok kena dia? Di-report dia. Langsung di-report. Oh, dia, Bang. Di-report dia. Cok, kita cari lagi ya, masih ada nggak dia? Teman-teman tapping di bawah, suruh si Debbie-nya rungkat dulu teman-teman. Dia rungkat dulu, baru live lagi. Rungkat dulu dia, baru live lagi. Kalau nggak bisa dibawa live dia tuh. Tapping di situ teman-teman. Rungkat dulu Kak Debbie, baru live lagi bilang.
Udah dia nggak fokus gini teman-teman ya. Kita harus sabar teman-teman. Nggak mudah teman-teman. Menyadarkan akal yang nggak sehat itu nggak mudah bang. Nggak mudah. Selama dia tidak menghujat. Bahkan teman-teman, ini bahkan teman-teman ya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Di zaman Nabi Muhammad SAW, banyak orang kafir Quraisy pada saat itu dia mau masuk Islam hanya karena harta. Banyak bang. Banyak orang masuk Islam hanya karena harta. Berawal dia karena harta, berawal karena dia takut dibunuh. Gitu loh, banyak. Tapi setelah dia masuk ke dalam Islam, gitu loh, dia jadi pejuang Islam. Istiqomah dia dengan Islam. Harus sabar kita bang. Sama mereka yang ketika bertanya tentang iman kita harus sabar bang. Jangan kita katakan, udah tinggalkan itu begini-gini. Jangan bang. Kita nggak tahu bang, mana amal ibadah kita itu yang menjadi amal jariah atas kita. Sabar itu makom ibadah juga gitu loh. Sabar kita. Selama dia tidak menghujat. Tapi kalau sudah menghujat udah tinggalkan. Gitu loh, kita serang dia. Kalau dia cuma mau bertanya, sabar kita sampaikan gitu loh. Udah rumpat itu tadi. Pelanggaran. Dilaporkan kau sama teman-teman Kristen. Astaga, katanya itu yang pelanggaran. Enggak. Apa sih salah? Aku nggak bisa kena pelanggaran itu. Aku nggak bisa kena pelanggaran. Akunku ini anti rungkat. Akunku ini nggak bisa, insya Allah nggak bisa di-banned. Akunku ini akun luar. Mau 100 orang pun membenet aku di sini, nge-report aku 1000 orang, nggak bisa di-banned aku. Insya Allah nggak bisa di-banned. Itu kan Gitu hilang winmu kau yang kena PL tadi tuh hilang winmu kan? Hilang winku tadi karena terputus, karena aku yang memutuskan. Winnya tuh hilang tadi karena gini, itu kena pelanggaran, aku harus putuskan. Nah karena aku yang memutuskan PK-nya, maka resikonya winku akan hilang. Memang mahal winnya itu, win 3M itu. 3 miliar itu habis itu dapatkan win 43 itu habis 3 miliar itu. Iya. Dengar itu. Ini kan kita kayak sharing atau apa gitu, kenapa harus saling membenci, astaga. Sekarang gini, kau baca tappingan di tempatmu. Tappingan yang penuh kebencian itu dari Islam apa Kristen? Jawab jujur. Nggak tahu aku Jujur, sama mereka. tappingan yang mengandung unsur kebencian. Loh, dari namanya kan bisa Ito tengok, ada si Togar, ada si Parnap, ada si dari nama akunnya kan bisa Ito tengok. Kalau namanya si Togar, si Bagultas, si Turnut, si Patus, udah oten le itu. Mana mungkin ada muslim namanya si Togar, Pak Kultus, Pak Kutas, Pak Kutus. Coba jujur itu. Dari tappingan di bawah yang mengarah kepada unsur kebencian Islam apa Kristen? Tappinganmu di situ. Kedua belah pihak ada loh. Muslim pun ada di situ, dia berupaya membela imannya karena dihujat di situ. Makanya aku bilang tadi, matikan kolom komentarmu. Bukan, maksudku Kolom gini. tappinganmu itu dimatikan. Baca itu. Nggak, dang membaca ya itu. Maksudku bahasa orang ikut dia lapor. Kan nggak nyanyi-aneh. Mereka takut kau syahadat. Takut mereka kau masuk Islam. Gitu loh, karena kau mau bertanya-tanya tentang Islam. Kan kita ini Syair dong diberkati Bang Raja Bintang. Sekarang gini, itu kita kembali kepada pembahasan awal tadi. Ya. Ketika itu punya suami, jalan-jalan ke sana kemari tak berbaju dengan nggak bercelana cuman pakai kolor, itu malu nggak punya suami kayak gitu? Ya tapi nggak mungkin kayak gitulah. Kalau itu udah di luar nalar utuh-utuhnya. Iya di luar, oke, di luar nalar kan. Sekarang saya tanya, Yesus ketika mati di kayu salib,
Pakai celana apa? Pakai celana apa? Pakai celana apa enggak? Berbaju bercelana enggak? Pakai kain putih. Hah? Kain putih. Iya, kain putih hanya menutupi itunya saja kan. Yang kutanya, dia pakai baju sama pakai celana enggak? Hah? Pakai baju sama pakai celana enggak dia? Pakai kain. Pakai cawat kan? Ih, kain cawat kan? Kalau masalah Yang menutupin itunya kan? iya, kalau masalah membahas itu kan ini loh itu. Kayak kalian juga kalau almarhum apa cuman dibungkus kain kafan kayak gitu ya, sama kain doang. Iya, kalau kami dibungkus kain kafan itu ketutup badan kami, nggak ada yang kelihatan. Yang jadi pertanyaanku sama itu, apakah pantas Tuhan itu matinya kayak gitu? Pantas nggak, masuk akal nggak menurut itu? Tuhan itu dihinakan sama manusia, dibunuh sama manusia kayak gitu. Masuk akal nggak? Coba jawab juru itu, masuk akal nggak? Ya. Hah? Nggak tahu aku menjawab. Itu nggak masuk akal gitu loh. Ada Tapi kematian waktu- yang mirip seperti itu. Kematian siapa itu, Be? Waktu Apa Muhammad itu? wafat pakai ini enggak? Pakai kain enggak? Sama kan, cuma pakai kain doang kan yang putih. Pakai. Iya, tapi dia pakai kain kafan, ditutupi seluruh tubuhnya. Ditutupi seluruh tubuhnya gitu loh. Yang kubahas ini kan kematian Yesus di kayu salib. Apakah pantas Tuhan itu mati dalam kondisi seperti itu? Sekarang gini aja itu, gue tanya sama itu, masuk akal nggak? Mampukah manusia membunuh Tuhan? Enggak. Hah? Apa? Enggak lah, masa manusia membunuh Tuhan? Oke, jadi Yesus yang mati di kayu salib, yang dibunuh sama pasukan Romawi, Tuhan bukan? Iya, demi menebus dosa-dosa manusia. Iya. Dia rela. Yang mau, ya, iya. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Ketika Tuhan harus mati dibunuh manusia untuk nebus dosa, masuk akal nggak? Kenapa? Di situ ribu. Masuk akal nggak menurut itu? Ketika dikisahkan Tuhan dibunuh sama manusia, mati katanya untuk nebus dosa, masuk akal nggak? Masuk akal. Demi menebus manusia, dosa manusia. Kan dia rela disalibkan. Iya. kok. Berarti manusia yang ketika manusia mematikan Tuhan, menurut itu masuk akal. Enggak. Hah? Ayo, Daong, enggak. nggak masuk akal. Berarti Yesus yang mati di kayu salib itu Tuhan bukan? Ketika dia bisa dibunuh sama manusia, dia Tuhan bukan? Ya. Hah? Tuhan atau bukan? Yang disalibkan itu ya Tuhan. Oke, kita buktikan ya. 1 Timotius 6 nomor 16. 6 nomor 16. Apa katanya di sini? Apakah Tuhan itu bisa mati? Nih. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia.
baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Di sini dikatakan Tuhan itu tidak mungkin mati. Ya, sementara itu katakan tadi Yesus yang Tuhan itu mati. Sekarang saya tanya, berdasarkan 1 Timotius 6 nomor 16 ini, apakah pantas Yesus dikatakan Tuhan? Pantas dikatakan Tuhan, sementara kategori Tuhan di sini tidak mungkin mati dengan perkataan dia satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Apakah pantas Yesus dikatakan Tuhan? Ya. Nah itu, apakah pantas Yesus itu dikatakan Tuhan jika kita berpegang kepada kitab 1 Timotius 6 nomor 16 ini? Jawaban Iya, jujur itu Yesus nggak apa-apa. itu ya Tuhan. Iya, di sini dikatakan Tuhan itu Tuhan itu satu-satunya yang tidak akan mati. Sementara Yesus pernah mati. Apakah pantas Yesus itu dikatakan Tuhan berdasarkan kitab 1 Timotius? Berdasarkan Timotius, bukan berdasarkan imanmu itu ya. Berdasarkan 1 Timotius 6 nomor 16, apakah Yesus itu pantas dikatakan Tuhan? Berdasarkan ini ya, bukan berdasarkan imanmu ya. Coba. Pantas nggak? Jawab. Berdasarkan kitab Timotius ini, bukan berdasarkan imanmu. Berdasarkan kitab Timotius ini, pantas nggak Yesus itu dikatakan Tuhan? Itu ngambil dari apa ya? Apa namanya? Nggak Alkitab langsung, itu dari Google ya. Nah, itu ada Bible di rumah. Kalau ada, buka di rumahmu. Kalau memang beda isinya, boleh itu salahkan aku. Buka 1 Timotius 6 nomor 16. Isinya sama. Tuhan dikatakan tidak mungkin mati, sementara Yesus itu mati. Berarti berdasarkan 1 Timotius, dia bukan Tuhan. Nah, kembali lagi nih. Nah, di dalam Bilangan 23:19. Ini, Bilangan 23:19. Ini aku kasih data lagi sama itu ini. Nih. Tunggu dulu ya. Tuhan bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara atau tidak menepatinya? Aduh, mati jaringan. Kenapa nge-live? Di dalam Bilangan 23:19, ingat itu ya, dikatakan Tuhan bukan manusia. Nah, sekarang kita buka dalam Lukas 1 nomor 31. Nih. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau namai dia Yesus. Di Lukas 1:31 ini dikabarkan. Tunggu. Lukas 1:31. Itu tertulis di mana? Tunggu. Lukas 1:31. Lukas 1:31. Apa dikatakan di situ? Bacalah, biar ku dengar itu. Tunggu dulu, nge-lag. Di situ Lukas 1 ayat 31 ya tadi. Iya. Iya. Nge-lag HP-nya, tunggu.
Caindro diberkati Bang Raja Bintang. Setiap usahamu akan dijamah-jamah, dirabah-rabah, hingga menghadirkan buah roh yang baru. Lukas 1 ayat 31 ya. Ini Lukas 1 ayat 1 ya. Ya, apa katanya? Iya, Lukas 1:31 apa katanya? Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau menemani dia adalah Yesus. Menamai bukan menemani, menamai. Iya, menamai. Menamai dia apa? Menamai dia siapa? Yesus. Yesus. Di situ dikatakan, sesungguhnya engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki atau melahirkan Tuhan? Melahirkan Seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki. Sekarang saya tanya, seorang anak laki-laki itu manusia bukan? Iyalah, Tuhan. Nah, Tuhan, bukan manusia. sekarang aku tanya, apakah mungkin manusia itu adalah Tuhan? Ya, apakah manusia itu adalah Tuhan? Tuhan itu sang pencipta loh. Siapa Tuhan sang pencipta itu? Tuhan Allah. Bukan Yesus kan? Iya, Tuhan Yesus, Tuhan Allah. Bukan sang Yesus pencipta. kan? Sekarang aku tanya samamu itu, kita kaji samamu itu. Jika Yesus sang pencipta, ya, menurut itu mana yang lebih duluan? Pencipta atau ciptaan? Pencipta lah, jadi dia menciptakan. Oke, sekarang saya tanya, di antara Yesus dengan Maria, mana yang duluan ada di dunia? Maria atau Yesus? Bunda Maria itu kan yang melahirkan Yesus. Iya, berarti siapa ketika Maria melahirkan Yesus, siapa yang duluan ada? Maria atau Yesus duluan? Bunda Maria. Ketika itu sudah akui Maria duluan, ya, yang duluan ada daripada Yesus, apakah Yesus itu pencipta? Hah? Gini, simak ya. Apakah mungkin pencipta dilahirkan ciptaan? Apakah pencipta dilahirkan? Apakah mungkin pencipta dilahirkan oleh ciptaan? Pencipta dilahirkan oleh kan dia pencipta ya. Kan ceritanya gini, kan dulu itu Kristen kan. Iya. Tahu kan dia berawal dari tanah. Ah. Terus? Ya dia sampai cipta, ya dia berawal, ya dia yang menciptakan. Iya. Siapa sang pencipta itu? Tuhan Allah. Bukan Yesus kan? Hah? Bukan Yesus kan? Bukan Yesus kan? Hah? Susah lah kita Iya. nih. Susah. Itu gini toh. Setelah ini itu akan di DM sama teman-teman Kristen itu. Mereka akan menyerangmu. Ya jadi gini toh saranku Iya. ya. Kalau jadi gini toh, kalau itu
Iya, kalau itu masih tetap berpegang kepada Kristen, ya silahkan. Tapi ketahuilah itu, ya, tidak ada data di Bible di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Tidak pernah Yesus menyatakan dirinya Sang Pencipta. Yesus itu ciptaan. Yesus ciptaan. Permulaan dari ciptaan dikatakan Bible Yesus. Jadi saranku gini aja itu, ya. Coba kalau memang itu ada waktu, ya dibaca Bible-nya saja, gitu loh. Itu baca aja dulu Bible itu kalau itu mau membaca Bible. Ya, Yesus itu gini toh ya. Yesus itu tidak mengenal Kristen. Yesus tidak pernah membawa ajaran Kristen. Yesus itu utusan. Baca dalam Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan aku Yesus yang telah Engkau utus. Dia utusan. Yohanes 5:37 juga berkata begitu. Bapa yang telah mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Rupanya tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Matius 11:25. Siapa Bapa itu? Tuhan langit dan bumi. Yang menjadikan Yesus Tuhan itu adalah Paulus. Surat-surat Paulus yang telah menjadikan Yesus itu Tuhan. Sementara Yesus sendiri tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan. Cair doang sama dengan analogi ku katakan tadi. Ketika itu punya suami yang telanjang, cuman pakai kolor jalan-jalan ke sana kemari, itu aja malu. Bagaimana bisa itu nggak malu punya Tuhan yang nggak punya Tuhan tapi nggak pakai baju dan nggak pakai celana? Kan nggak masuk akal. Tuhan itu dihinakan, Tuhan itu diludahin, Tuhan itu dipukul, bahkan dibiarkan mati tak berbaju dan nggak bercelana. Nggak masuk akal gitu loh. Tapi itu semua tentang ini semua soal hidayah. Bagaimanapun aku menyampaikan kepadamu itu, jika Allah tidak menetapkan hidayah atas dirimu, niscaya Islam tak akan pernah datang ke dalam hatimu. Karena aku yakin dan percaya, saat ini pun itu jadi Kristen cuman ikut-ikutan saja. Itu pasti nyaris sudah nggak pernah ke gereja, betul? Ya. Udah jarang itu ke gereja kan? Enggak lah. Setiap minggu itu Gereja. setiap minggu itu. Hah? Apa? Ya. Setiap minggu itu ke gereja. Jangan bohong kau itu. Jangan bohong kau itu. Hah? Enggak bohong. Hah? Kemarin cuma sekali doang enggak. Ya contoh lagi nih. Itu pergi ke gereja. Siapa yang nyuruh itu ke gereja? Niat. Pernahkah Yesus mengajarkan beribadah ke gereja? Kenapa? Pernahkah Yesus mengajarkan pergi ke gereja? Itu niat dari hati, bukan suruh-suruhan. Nah, berarti iman itu hadir dari persangkaan itu saja, bukan berdasarkan apa yang itu sembah. Hanya ikut-ikutan saja iman itu. Tidak ada satu data pun di Bible di mana Yesus itu mengajarkan pergi ke gereja, nggak pernah. Itu dalam Matius 15 nomor 26 lagi itu. Ketika ada wanita dari Kanaan. Wanita Kanaan itu adalah wanita di luar dari Bani Israel. Meminta pertolongan Yesus. Yesus menyebut dia anjing itu. Yesus menyebut orang di luar dari bangsa Menjelaskan Israel lu, itu bukan berarti aku ada niat yang lain-lain. Kalian lucu. Lalak menghujat. Justru semakin menghujat kamu, apalagi ala hitai makin roa dinilai. Ulang terprovokator. Makanya aku bilang matikan tadi tappinganmu. Gak apa-apa
apa itu? Akan ada ini, ada baik, ada negatif, ada positifnya yang kuambil. Gini Ada itu yang nanti baik. akunmu kena karena tappingan kau tuh tidak difilter. Itu yang bikin kau kena pelanggaran. Kena pelanggaran kau nanti lagi. Akunmu kena nanti. Tengoklah berapa lama lagi nanti. Itu kena pelanggaran itu karena apa? Tappingan di bawah itu kata-katanya kotor. Kalau aku nggak masalah. Orang mau tapping kayak mana pun di bawah ini nggak masalah. Insya Allah akunku ini anti rungkat. Anti rungkat akunku ini. Maki-maki pun orang di sini, insya Allah akunku nggak kena banet. Tapi kalau itu biarkan tappingan itu, kan gitu, itu kena banet. Tengoklah nanti notifikasi dari TikTok akan datang nanti samamu. Diingatkan untuk memfilter. Ah? Udah ada. Udah ada sih. kan? Udah ada. Makanya aku bilang tadi matikan tappingannya. Ya. Nanti akunmu yang kena. Udah aku matiin sih. Ini aku kasih itu ayatnya ya. Nih, Matius 15 nomor 26. Nih, Matius 15 24 sampai 26 nih. Sampai 26 nih. Kalau aku nanti nggak anti banet, tappingan aja bisa kena dia tuh. Rungkat langsung Bisa, terus. thank you. Nih, Angkat Saraya. Matius 15 24 sampai 26. Jawab Yesus. Ya, ini. Enggak lah, teman-teman, enggak orang dari sabda aja lah. Jawab Yesus, apa kata Yesus di sini? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Apakah itu umat Israel? Apakah itu orang Israel? Bukan kan? Itu orang Batak loh. Tapi Yesus menyatakan dia diutus dari hanya kepada domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Sana, keluar Bang. Iya. Tetapi perempuan itu mendekat dia dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, apa kata Yesus? Tengok ini toh. Ketika wanita di luar dari Bani Israel minta tolong kepada dia, apa kata Yesus? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Yesus berkata, nggak mungkin aku tolong kau, kata Yesus. Tak mungkin aku mengambil makanan dari anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dan bagi mereka yang nggak percaya Yesus manusia bukan Tuhan, dikatakan Yesus si penyesat. 2 Yohanes 1 nomor 7. Ini 2 Yohanes 1 nomor 7. Ini aku buka datanya lagi sama ini tuh. Ini apa katanya di sini? Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Sekarang aku tanya sama Ito, dalam pandangan Ito, Yesus itu Tuhan atau manusia? Apa? Dalam pandangan iman Ito saat ini, Yesus itu Tuhan atau manusia? Tuhan. Berarti Ito penyesat. Kata Yesus penyesat. Kata Yesus ini, tengok ini 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Ah? Itu isi Gimana? Alkitab. Iya. Bible mengatakan, perkataan Yesus dari Bible mengatakan, yang nggak percaya Yesus manusia, dia adalah si penyesat. Dan di dalam Bilangan 23 nomor 19, nih, Bilangan 23 nomor 19, apa katanya lagi? Tuhan bukanlah manusia. Allah bukan manusia. Sekarang saya tanya sama Ito, Yesus manusia atau bukan?
Bukan. Manusia atau Tuhan? Hah? Yesus itu kan, Tuhan Yesus itu sang pencipta, bukan manusia. Nah, berdasarkan 2 Yohanes 1 nomor 7 tadi, Yesus itu manusia atau Tuhan? Berdasarkan bilangan yang di Alkitab sih bukan. 2 Yohanes ini tadi 2 Yohanes 1 nomor 7 ini, berdasarkan 2 Yohanes 1 nomor 7 ini tadi, Yesus itu Tuhan atau manusia? Menurut berdasarkan bilangan itu, Yesus itu ya Tuhan, bukan manusia. Enggak, ini loh 2 Yohanes 1 nomor 7 ini, Yesus berdasarkan 2 Yohanes 1 nomor 7 ini, Yesus Tuhan atau manusia? Tuhan. Ini baca itu. Ini baca. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Berdasarkan ayat Yohanes ini, Yesus itu Tuhan atau manusia? Tuhan. Hah? Hah? Ya berdasarkan bilangan itu yang tertulis ya Yesus itu ya Tuhan, bukan manusia. Bukan. Bilangan tadi isinya nggak kayak gitu. Biar nyambung nalarmu, kita kaji di 2 Yohanes dulu nih. Berdasarkan 2 Yohanes 1 nomor 7 ini, Yesus Tuhan atau manusia? Manusia. Nah, ingat ya, manusia. Bilangan 23:19 tadi nih. Bilangan 23 nomor 19 mengatakan, tengok ini. Bilangan 23 nomor 19 mengatakan Allah itu bukan manusia. Yesus dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 manusia. Karena dia manusia, kata bilangan 23 nomor 19, tak mungkin dia adalah Tuhan. Begitu itu. Gimana? Sekarang aku tanya sama Ito. Yesus Tuhan atau manusia? Apa itu? Hah? Jaringanku nge-lag. Sekarang aku tanya sama Ito. Yesus Tuhan atau manusia? Tuhan. Oke, berarti itu sesat kata 2 Yohanes 1 nomor 7. Karena kata 2 Yohanes 1, karena kata Yesus. Yesus itu ya Tuhan, bukan manusia. Sang pencipta. Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, Yesus menyatakan dirinya manusia atau Tuhan? Ya di Alkitab itu mengatakan memang dia bukan Tuhan tapi manusia kan. Ketika Bible saja mengatakan dia bukan Tuhan, ketika Bible mengatakan dia bukan Tuhan melainkan manusia, sementara itu memandang dia Tuhan. Sekarang aku tanya sama Ito, mana yang dipercaya, Bible atau Ito? Mana yang harus kupercaya? Apa yang tertulis dalam Biblemu atau perkataanmu? Mana yang harus kupercaya? Perkataanku. Wah, kau jadi Tuhan lah kau jadinya. Kalau perkataanmu aku percaya, kau udah Tuhannya jadinya. Ya enggak aja. Masa lebih dipegang lagi perkataanmu daripada Bibelmu? Bibelmu lah harus dipercaya, gitu loh. Ah? Lapar aku ah. Hah? Lapar. Ya udahlah, itu istirahat aja lah dulu, kalau enggak makan dulu. Tapi lain kali gini Ito, kalau mau diskusi sama aku, coba tenang dulu lah Ito ya. Kolom komentar tuh dimatikan saja. Dan setelah ini ya mungkin Dimatikan gimana? kan? Apa?
komentar dimatiin. Iya, karena aku pun mau persiapan. Aku mau persiapan Jumat. Oh, mau Jumatan ya? Iya, 1 match aja nih kita lagi ya, 1 match lagi ya. Guys, menangkan aku sekali nih. Menangkan aku sekali nih, guys. Pangeranku menangkan aku sekali ini bilang. Menangkan aku sekali nih. Siapa pangeran? Pangeranku bilang, pangeranku yang muslim. Jangan yang oten, oten pelit-pelit itu oten. Tengoklah dari tadi ada oten yang ngasih kau gift. Nah, itu yang ngasih hati siapa itu? Yang ngasih hati siapa itu? Amat. Nama akunnya siapa? Hah? Amat. Ahmad kan? Mana ada si Bagul tes? Coba lah. Jadi itu coba aku tanya dulu sama Mito ya. Ito. Oke. Kali 3 guys Itu menangin aku aku. Ito Debi. Aku tanya sama kamu Ito. Ada nggak niatmu untuk syahadat? Jadi Islam? Ya apa aku bilangnya, kalau udah jodoh kenapa enggak? Oh, kau berarti gini. Ketika kau ingin memeluk Islam, kau menginginkan ada laki-laki muslim yang meminang kau dan mengajarkan kau tentang Islam langsung gitu. Nggak punya anak kau itu ya? Hah? Itu janda yang belum punya anak ya? Iya. Sempat Guys, berapa lama? menangin aku sekali. Kalian Berapa cuma lama menghujat pernikahannya? aku. Berapa lama pernikahannya? Berapa lama pernikahan itu yang pertama? 2 tahun. Guys, 6 lagi dong. Pelit banget orangnya. Kalian kalau mau daftar ke sana lah, kalian kok kemari kalian. Kalian kalau daftar ke sana, jangan kemari. Aku aja bang jadi imamnya, yuk ke sana kalian kok kemari, cemana kalian? Ke sana kalian. Kalian follow dong aku. Suruh dulu di follow aku, suruh di follow. Caindrong diberkati Bang Alfia. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk jadi berkat. Aku kali ini menang, Jangan sembah manusia, sosok yang tak berjalan, agar hidupmu jadi berkat. Caindrong diberkatilah Bang Alfia, istri dan anak-anakmu. Anak orang jangan dipaksa jadi Tuhan, adunoy dena. Kasian bundonyo, oi kasian bundonyo. Ada gitarnya nih, ini gitarnya. 9 bulan dia di kandang bundonyo, besar kau Tuhan kan. Kasian bundonyo, Guys, menangin aku sekali napa bundonyo. Menangin dulu aku guys. Sekali ini aja menangin aku. Nanti gini aja itu Debbie ya, kalau kau punya waktu menangin tenang, entah di malam hari, kita boleh PK lagi ya. Caindrong. Ini banyak yang mau daftar jadi suamimu, kayak mana ini? Caindrong diberkati Tidak bisa Bang Arzin. sekalipun.
Ada banyak ini yang mendaftar jadi suamimu. Ah? Apa? Coba kasih kisi-kisinya. Untuk jadi suamimu itu persyaratannya apa? Coba. Ya, so pasti tanggung jawab yang jangan mau mukul. Sayang sama keluarga. Usia, batasan usia berapa? Paling tua 33. Cair dong diberkati bangkin. Paling tua 33. Kalau duda gimana? Kalau ada duda yang mau gimana? Kalau duda, boleh nggak duda? Terus jangan buncit. Tapi jangan buncit ya. Aduh, itu aku kali tuh. Berarti tipe kau kayak Bang Faruk lah tipe kau. Zaman sekarang susah cari laki-laki nggak buncit. Gitu loh. Kayak Bang Faruk nih Bang Faruk. Bang Faruk nggak buncit. Nah, usah jangan lah. Syarat yang jangan buncit itu tarik. Payah lo cari laki-laki yang nggak buncit zaman sekarang, payah. Syarat Tapi nggak jangan buncit itu itu, ya. syarat nggak buncit itu masih bisa ditolerin kan? Ada ini yang bilang, coba syahadat kalau emang bisa. Aku bisa syahadat, tapi kau harus tembak uang dulu. Aku bisa syahadat loh. Ini ada penontonmu yang nyuruh. Siapa ini ya? Si Bayu ini ya. Siapa tadi tuh? Tambah Aku satu Bang bisa Faruk syahadat, Bang. guys. Enggak lah. Nauzubillah, cuma nauzubillah. Kenapa? Jangan buncit, jangan gede banget. Nggak mau kalau buncit gede. Kalau aku Bang seperti lagu itu Bang, sama istriku seperti lagu itu Bang, laguku nih Bang. Aku telah berjanji menyayangimu lahir dan batinku. Aku telah berjanji mencintaimu lahir dan batinku. Andai engkau tahu, ku siap mati untukmu. Dengarlah istriku, gitu. Ya. Istriku tuh Bang, kayak mana Bang ya? Nggak tergantikan Abang. Cemana ya? Luar biasa lah, beliau itu luar biasa. Dia yang bisa menerima aku dengan perjalanan hidupku. Dialah orang yang percaya kepadaku ketika seluruh manusia tidak percaya kepadaku. Dialah yang berupaya menguatkanku ketika seluruh manusia pada saat itu sudah menjatuhkanku. Dia yang berupaya menyembuhkan lukaku ketika seluruh manusia termasuk keluargaku yang menggores-gores bahkan menaburkan ya garam di atas lukaku. Insyaallah Bang, beliau itu tidak tergantikan, bahkan tidak tertambahkan. Gimana? Itu mau syahadat tadi katanya? Bisa, tapi suruh dulu tembak uang. Kan Loh, itu syahadat tapi- itu nggak asal-asal loh. Itu nggak asal-asal. Iya, dengar. Itu syahadat, tapi itu jadi Islam. Bukan hanya asal ngomong aja gimana? Paus pun diterbangkan. Ini mama angkatku. Mama angkatku. Muslim mama angkatnya. Mana ibu itu? Ibu itu mana? Aku mau ngomong sama ibu itu. Mana ibu tuh? Assalamualaikum Bu. Nah, Bu, si Debbie gimana kalau hari ini kita syahadatkan? Iya gitu. Emang apa niat kan? Gimana? Nih, Mak. Kalau saat ini kita syahadatkan dia gimana? Ibu siap menjadi saksinya? Kita syahadatkan dia di sini sekarang? Gimana Bu?
Itu mah angkatku baik kan. Ya udah, gimana? Gimana itu? Dengar itu. Itu bersedia syahadat hari ini. Kalau setelah kau syahadat, hadiahnya jangankan tembak uang, paus pun akan diterbangkan. Gimana? Aku kan emang bisa Setelah syahadat. itu, dengar itu dengar. Tapi syahadatmu, syahadat yang kau katakan, ya, syahadat yang kau katakan menyatakan kamu itu masuk ke dalam iman dan Islam. Nanti aku minta sama saudara-saudara muslimku akan memberikan kau gift. Jangankan tembak uang, paus pun akan diberikan samamu. Tapi setelah itu, nanti insya Allah aku akan upaya bantu kau gimana untuk membimbing kau. Bimbing ibadah kau. Gimana? Mau siap syahadat hari ini? Siap syahadat hari ini, itu Debbie? Ini Jumat berkah lagi ya? Iya, hari Jumat lagi nih. Luar biasa loh. Pahala orang bersedekah hari ini aja dilipat gandakan. Maka orang-orang yang bersyahadat di hari ini pun luar biasa keberkahannya. Gimana, Debbie? Iya, Mak, ditanya, Mak. Mak, setuju katanya. Emang aku niat kan, Mak? Bilang apa kemarin kalau jodohnya muslim. Itu Debbie gini Debbie ya. Debbie, ya. Laki-laki beriman tidak boleh dinikahkan dengan wanita yang tidak beriman. Jadi kalau kau memang mau cari pasangan seorang muslim, kau harus muslimah dulu. Kau muslimah dulu, setelah kau menjadi seorang muslimah, nah secara otomatis ya, laki-laki muslim akan datang kepadamu. Gimana? Nggak butuh waktu lama, setelah ini akan datang itu laki-laki muslim DM kau. Ini banyak ini di bawah ini. Bang, saya ngasih pausnya katanya. Nih, dengar Nih. ya, dengar dulu. Dengar. Bukan karena gift loh, ini kan tentang agama, nggak boleh main-main, weh. Pantang. iya. Ini kalau Ya, tapi gini Debbie, dengarkan aku Debbie. Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan, jika ada saudara baru kami dalam Islam, kami dianjurkan untuk memberikan hadiah kepada saudara baru kami. Karena Nabi kami mengatakan begitu. Silakan kalian memberikan hadiah yang bisa kalian berikan kepada saudara baru kalian setelah kalian syahadat, setelah dia bersyahadat. Gimana Debbie? emang Gimana? iya, kan, Siap sama syahadat hari gitu. ini? Siap syahadat saat ini juga sebelum khotib naik mimbar di Jumat ini? Biar ku syahadatkan sekarang. Kayak mana syahadat nggak ada jodoh, lucu. Loh, syahadat dulu lah kau baru datang jodohmu. Kalau ada laki-laki muslim yang suka samamu, kalau kau belum syahadat, mereka nggak akan mau mendekatimu. Gimana? Siap? Siap mau syahadat? Pakai kerudungnya. Ya udah, pakai kerudungnya, pakai celana panjangnya, silakan. Pakai kerudungnya, Nggak ada Bu. kerudung. Ibu itu, panggil ibu itu, Bu. Ibu. Itu beda kerudung mak itu yang gede-gede. Enggak, mau kenah bisa pakai mau kenah, tutupi pakai mau kenah. Nanti setelah kau syahadat, aku kirimkan hadiah untuk kau. Aku yang kirimkan kau mau kenah, aku kirimkan kau Quran, aku kirimkan kau nanti sejadah, aku kirimkan nanti kau perangkat sholat. Bu, ibu, Ya, bilang. Bu, pinjamkan dia mau kena Bu. Setelah syahadat dia nanti Bang Faruk kirimin dia mau kena. Aku punya banyak stok mau kena Bang untuk mualaf Bang di rumah. Bu, ibu, niat baik orang itu, niat baik seseorang ketika dia mau syahadat jangan ditunda-tunda Bu. Takutnya mati Bu. Ketika dia mati dia belum bersyahadat, kita akan dikenakan Bu tanggung jawab atas itu Bu. Kita segerakan Bu. Ya udah pinjamin, tolong Bu, pinjamin dia mau kena Bu untuk menutupi kepalanya saja sama badannya. Biar kita syahadatkan saat ini juga dia Bu. Silakan Bu, tolong Bu diambilkan Bu kenanya Bu. Coba ngomong, Ibu. aku nggak ngerti.
Ibu, ambilkan mukenanya Bu, biar saya syahadatkan Bu. Nggak boleh. Kata Ma ini nggak boleh kalau pantang katanya. Kalau apa nggak boleh? Kata Ma ini nggak boleh kayak gitu, kayak main-main. Loh, bukan main-main. Sekarang saya tanya tadi, Debbie, apa kamu siap untuk syahadat? Kata Ma ini nggak boleh main-main masalah kayak gitu ya, pantang. Iya, sekarang saya tanya sama si Debbie, niat kamu syahadat mau main-main atau serius? Debbie, Iya kan? Debbie. Jodohnya itu. Iya. ya udah, pikir-pikir dulu lah Debbie ya. Nanti Dipikirkan aku ke dulu. rumah itu. Ah? Itu mau Jumatan. Itu mau Iya, Jumatan. aku mau Jumatan dulu ya. Oh. Nanti ke rumah aku. Ya. Nanti gini aja, kalau aku nanti buka komal, itu naik aja nanti ke komalku, oke? Siap Jumat nanti naik ke komalku ya. Oke. Ya. Oke, gitu.